Misteri cinta tak mengenal waktu, kapan dan di mana, siapa dan mengapa. Cinta akan hadir saat kamu dan aku siap menjadi kita. Cinta itu pula yang akhirnya mempertemukan Irgi Ahmad Farezi dan Feni Arisyanti di negeri jiran, Malaysia. Kebetulan orang tua saya di Malaysia. Orang tua aku tuh di Malaysia, kerja di sana. Naksir sih jelas enggak ya, karena Irgi gondrong. Terus bukan tipe aku banget gitu. Selera gue sih, karena emang nggak neko-neko orangnya. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia. Walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Hubungan Irgi dan Feni pun tak berjalan mulus. Lantaran cekcok jelang pernikahan, keduanya pun hampir memutuskan untuk berpisah. Gi, kamu yakin nih? Kamu pacaran udah lama loh sama Feni. Kalau mau lanjut, kamu bener harus yakin. Kamu sering berantem sama dia. Pada saat orang sering berantem pada saat waktu nikah gitu ya. Jadi kehidupan pernikahan itu banyak cekcoknya. Nggak bisa katanya. Itu harus dijalani seumur hidup gitu loh. Rumah tangga bagaikan sebiduk perahu yang dikayuh oleh kekuatan cinta dan kepercayaan. Cinta dan kepercayaan itulah yang terus menyertai perjalanan rumah tangga Irgi dan Feni hingga munculnya sang buah hati. Sini kamu katanya, biar tahu ibu kayak gimana ngelahirin. Jadi dari sayatan pertama sampai sayatan terakhir itu gue nyaksiin tuh. Sampai yang sayatan terakhir dokter bilang, nih Gi, ini nih dinding rahim. Ini dinding rahim, jadi udah kelihatan tuh rambutnya. Begitu dibuka, blos. Keseluruhan kisah cinta keduanya akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Saat cinta punya cerita. Mereka sama-sama satu kampus, mungkin Witing Trisno kali ya, sering ketemu. Mungkin juga Feni waktu itu juga banyak gebetannya juga, kayak banyak yang gebet juga. Cuman ya mungkin pada saat itu karena lebih sering Irgi ketemu dengan Feni sehingga ya quality time lebih banyak. Baik, lembut. Cukup perhatian juga, humoris, jahil, tapi dia selalu mengerjakan sesuatu itu dengan serius. Walaupun dia tergolong selebriti, orangnya sangat-sangat down to earth dan setia kawan. Ini katanya Pak, ini pacarnya yang baru. Kalau nggak salah sih waktu pertama kali ke Malaysia, Igi masih punya pacar di Jakarta. Gitu. Kebetulan orang tua saya di Malaysia. Orang tua aku tuh di Malaysia, kerja di sana. Lupa gue nih tahunnya. Yang pasti sih mulai pacaran kita tahun 98. Orang tua aku bilang, udah deh kamu nggak usah kerja dulu, langsung aja kuliah lagi gitu. Aku ke Malaysia. Jadi orang tuanya itu memang pilot gitu. Jadi dan domisilinya di sana. Ke Malaysia, pas aku ke Malaysia waktu itu adikku udah di Malaysia. Kebetulan dia main sama teman-temanku juga yang salah satunya Irgi. Aku sama Irgi belum kenal siapa Irgi itu, aku juga nggak tahu waktu itu siapa. Tapi Feni itu datang ke sana nyusulin bokapnya itu tahun 97 kali. Karena gue datang 96 akhir. Jadi aku ngelihat itu yang jemput adik-adik kelas kali ya, udah biasa aja. Oh ya ketemu. Padahal ternyata temennya dia yang satu di atas aku, terus sama Irgi seangkatan lah. Ya udah kenalan karena waktu itu gue kenalan dia ini temen dari gue, temennya temen gue gitu loh. Nah adiknya itu udah main duluan sama gue, karena dia nitipin adiknya tuh ke temen gue itu gitu.
nitipin, yang mau nggak mau kan kita ketitipan juga dan kenalan akhirnya. Jadi pada saat waktu kedua kali datang, ya udah nggak kenalan lagi, udah bener-bener emang hey fan gini udah gitu terus. Udah cuman kenalan sehari, udah gitu aku di rumah orang tua aku nggak nyambung lagi, nggak ketemu lagi, nggak pernah kontak lagi. Udah kenal pertamanya itu ketemunya. Mau punya pacar, ada cewek, ya udah. Tapi emang waktu itu gue maksudnya niat ngejalanin bener sih emang sama dia. Naksir sih jelas enggak ya, karena Irgi gondrong. Terus bukan tipe aku banget gitu. Selera gue sih, karena emang putih gitu kan, terus dia gitu manis, lembut gitu, nggak neko-neko orangnya. Dan Fanny juga katanya nggak tertarik sama gue karena gue gondrong. Rambut gue jauh deh kayak gini, pokoknya emang waktu itu gue gondrong lah gitu, jadi dia nggak selera orang-orang gondrong. First impressionnya pertama emang dia teman-teman adikku kali. Waktu itu aku lebih senang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Dia diem, aku suka cowok diem gitu. Biasa deh kalau bajingan kayak gitu, pengen carinya yang terbagus lah gitu ya. Buat sendiri sih, ketawa deh. Tapi begitu, laki-laki sejati menurut gue gitu. Waktu itu malah ngeliriknya temennya dia gitu. Cuman gitu aja. Udah gitu nggak pernah ketemu lagi. Sebandel-bandelnya laki-laki, dia pasti akan nyari cewek yang paling baik. Egois emang, tapi emang gitulah laki-laki. Yoi, dia ketawa. Bercanda terus gitu. Tapi waktu yang awal ketemu emang karena dia gondrong aja gitu. Masih dalam kondisi emang punya cewek, dia punya cowok. Semakin kesini semakin kenal, semakin tiap hari ketemu, saya mengenal semuanya, gimana dia orangnya gitu. Terus gimana mukanya, semakin kelihatan, dan dia udah nggak gondrong. Atau aku balik ke situ. Kesan pertamanya pokoknya ya dia, akhirnya saya mengenal kalau dia bercanda itu emang orangnya suka bercanda. Tapi kalau semakin kenal, semakin dalam dia semakin serius. Makin tahu semuanya gitu, kayak orangnya kayak gimana, terus cara ngadepin cewek itu kayak gimana gitu. Oke, jadi waktu itu gue udah mulai nggak nyaman sama roommate gue lah gitu. Bukan nggak nyamannya itu sebenarnya gini, dia udah mulai nggak nyambung ngomongnya sama gue karena emang dia udah mulai ketergantungan nih. Biasa narkoba zaman dulu gitu loh dia. Terus gue udah mulai nggak nyambung gitu. Jadi kan gue harus nyari orang yang emang bisa nyambung ngobrolnya sama gue. Terus ketemu lah Fanny gitu kan. Balik ke Jakarta ngurus-ngurus kerjaan, udah nggak kerja lagi. Akhirnya aku mutusin untuk ya deh Pak, aku kuliah gitu. Datanglah ke Malaysia, ya ketemu lagi sama teman-teman adikku karena mereka semua di situ gitu. Cuman kan gitu, pada saat waktu dia datang, dia udah niat memang mau sekolah di sana gitu loh. Mau sekolah di sekolah yang sama sama gue. Yoi, pas nih. Sementara emang dia anak baru, terus dia butuh info-info kan, mau daftar ini kemana nih, terus ini datangnya kemana nih, student council di mana sih, lantai berapa, kayak gitu loh. Ketemu lagi Irgi lagi bersama teman-temannya. Cuman karena kita satu kampus, terus Irgi anak lama di sana, ceritanya dia mau ngebantuin lah. Jadi nganterin ke sana, ke sini tanpa ada tujuan apa-apa. Kita berdua ya udah rame-rame semuanya karena di sana ya namanya juga di negara orang ya. Ya gue akhirnya jadi dewa penolong sih. Mungkin karena waktu kuliahnya hampir sama, jadi sering bersama gitu waktu itu tuh. Jadi perkenalannya, pendekatannya tanpa sengaja, tanpa tujuan, kita sering bareng. Oh ada, yang aku inget sih, kayaknya waktu itu aku sempat pulang ke Jakarta, terus liburan kalau nggak salah. Aku ke Jakarta, terus kita cuman kontek-kontekan gitu. Aku pulang dulu ya, dia nggak pulang. Selalu lah, kita kan di sana bareng tuh sama teman-teman semua. Kalau ada yang pulang, enaknya karena mesti mau nitip apa gitu-gitu. Pendekatannya normal dulu gitu, ngobrol bareng. Karena kan gitu deh, di sana kan waktu untuk sama-sama tuh banyak. Pertama, waktu kuliah, terus sama di luar kuliah. Karena gue udah jauh dari orang tua, nggak ada yang namanya jam malam, jam pulang, jam tidur kayak gitu. Terserah gue deh gitu. Jadi anytime gue bisa ketemu sama dia kalau dia ada waktu. Cuman jujur, gue waktu pada saat itu dikasih kondisi bahwa lo bebas ngapain aja. Ya lepas dari orang tua gue, tapi bebas ngapain aja.
diserahin tanggung jawab sama orang tuanya dia, gue agak sedikit apa ya, jaga-jaga gitu, karena nggak mau kebablasan gitu loh, nahan diri gitu untuk udah deh gue nginep dulu di hostel deh gitu, di asrama gue gitu. Satu agak gengsinya gitu ya, terus kedua itu trik gue untuk trik gue untuk cari muka sama orang tuanya. Oh, ini anak baik nih. Aku sama Irgi waktu awal-awal nggak pengen teman-teman tahu, bukan nggak pengen, tapi kita kayak malu aja gitu, kita teman-temanan tadinya, terus ada suka gitu, ada suka-sukanya. Aku telepon ke dia mau balik, terus dia dari asramanya tuh ke rumah orang tuaku ngambil mobil untuk ngejemput gitu. Jadi dia, oh iya ntar kita jemput ya. Tetap rame-rame, nggak sendiri. Cuma hari itu memang gue sama ini, gue ada cewek memang. Problemnya cuma itu doang. Terus dia juga ada cowok. Cuman memang gue udah ada ketertarikan sama Feni. Sampai satu titik karena kita udah deket, tapi diem-diem di antara teman-teman kita. Ada beberapa teman kita yang memang kita nyambung lah gitu. Salah satunya temennya Feni. Jadi kita nih sebenarnya nggak officially udah jadian, enggak gitu. Tapi udah tahu sama-sama suka gitu. Sempat kita waktu itu ceritanya jalan-jalan ke Genting sama teman-teman juga. Cuman nah ya namanya kan tempat di sana gitu. Ada waktu kita ngilang gitu berdua. Tapi kita nggak ngomong sama teman-teman yang lain, tuh nggak ngomong kalau emang kita nih jadian. Cuma kan mereka nyium juga gitu ya. Soalnya apa? Kenapa gue nggak ngomong? Karena ya apa namanya? Ya namanya anak Indonesia gitu. Terus gitu pada ngincer gitu kalau cewek-cewek gitu. Ya udah kompetisi terselubung lah gitu loh. Karena gue ngeliat kayaknya ke ini juga kayaknya ini nih cari-cari muka juga gitu loh. Ya udah deh. Gue jalan sendiri aja dulu gitu. Yang penting Feni tahu gitu gue suka. Udah. Aku udah nggak sama yang di Jakarta karena aku udah hilang semua rasanya gitu. Kayaknya tiba-tiba nggak tahu sama siapa, tapi bukan sama kamu juga gitu kan.